Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Vita, salah satu tim dari Mayang ID. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama seseorang yang sangat inspiratif sekali. Di sini aku akan sharing terkait beasiswa, tapi bukan beasiswa LPDP, karena untuk beasiswa LPDP sudah Mayang ID share di YouTube channelnya gitu. Kalian yang belum nonton silahkan kunjungi YouTube kami dan di sana sudah ada sharing aku terkait beasiswa LPDP. Nah, sebelum uh, kita lanjut, kita sapa dulu ya uh, temen sharing aku kali ini. Halo Kak Eling, Halo Vita, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih, Alhamdulillah masih sehat gitu kan. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga Vita juga sehat ya, teman-teman yang lain juga. Oke, amin amin. Sekarang live di mana nih Kak? Aku lagi di Jogja gitu, survive tentang mau tesis ya. Ya udah mau semester 3 ya Kak? Iya benar. Oke. Berarti kuliahnya online nih Kak? Iya aku full online karena aku masuk dari 2020 dan itu udah pandemi, jadi full online dari awal sampai mungkin semester kedua ini udah nggak ada kuliah lagi, ketiga nanti nggak ada kuliah, jadi memang full offline online, jadi mungkin tesis baru kita ke kampus gitu. Oke, semoga terus semangat ya Kak menyelesaikan tesisnya walaupun di tengah pandemi ini. Iya, buat yang lain juga semangat karena kuliah online punya pressure tersendiri ya. Iya benar. Nah, teman-teman udah kepo kan ya siapa sih Kak Eling ini gitu. Jadi sebelum aku lanjut sharing kita, aku mau kenalin dulu nih siapa Kak Eling ini. Nah, Kak Eling ini memiliki nama lengkap Eling Wening Pangestu. Dan Kak Eling ini berasal dari Pringgondani, Madukoro, Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Dan Kak Eling ini memiliki riwayat pendidikan S1 di Universitas Telkom, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saat ini Kak Eling sedang studi pasca sarjana di Universitas Gajah Mada dengan mengambil Ilmu Komunikasi. Dan adapun riwayat pekerjaan dari Kak Eling ini di bidang content understanding di Share It Teknologi bulan September 2020 sampai April 2020 dan juga di bidang business development di IO Technovation Indonesia tahun 2018 sampai 2019. Dan Kak Eling ini merupakan peraih lomba karya tulis ilmiah LPMI sebagai juara ketiga di Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2018. Dan yang paling penting, Kak Eling ini merupakan awardee atau penerima beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Benar ya, Kak ya? Iya benar, terima kasih. Nah, kita langsung aja teman-teman. Aku langsung sharing aja sama Kak Eling ini. Kak, bisa nggak diceritain gimana nih dulu perjalanannya untuk apply beasiswa unggulan ini? Struggle-nya mungkin atau apa sih yang bisa kita wow, Kak Eling sesuatu banget ya gitu. Gimana nih Kak? Bisa cerita nggak? Iya, aku mau cerita sedikit. Kayak pertamanya kuliah aku udah lulus, terus aku punya cita-cita yang tinggi terkait mengenai apa ya, untuk membenahi apa yang enggak, yang perlu dibenahi ya di Indonesia gitu kan. Nah, sesuai dengan bidang studi aku di ilmu komunikasi. Dari sana aku terinspirasi gimana caranya biar bisa menjadi pendidik. Makanya aku mengambil apa kuliah itu sejurusan dengan apa yang aku jalani di S1 ini gitu kan. Terus aku di situ dapat kendala nih, gimana ya caranya aku kuliah tapi nggak usah bayar gitu kan, karena mahal gitu. Makanya aku dari setelah lulus itu aku cari-cari gimana sih beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia nih gitu kan. Karena memang sangat membutuhkan gitu loh. Kalau misalnya biaya dari orang tua atau biaya dari kerjaan aku kayaknya aku
aku nggak sanggup gitu loh kalau untuk membiayai kuliah dan biaya hidup di kota itu gitu kan. Nah dari sana aku searching emang beasiswa unggulan tuh aku udah tahu dari beberapa tahun yang sebelumnya karena teman-teman aku juga banyak yang jadi award di sana, jadi kayak itu menggugah apa ya, aku harus bisa dapat beasiswa ini gitu loh. Makanya aku cari dari sebelum lulus kuliah itu beasiswanya apa aja persyaratannya, terus gimana sih cara lolosnya gitu. Pokoknya ya aku mungkin bisa sering nonton video kayak gini dulu gitu kan, kayak gimana sih tips-tips buat nulis proposal dan esai gitu-gitu kan. Nah, akhirnya aku ada di titik ini malah bisa memberikan apa ya, insight baru buat teman-teman yang mungkin menjalaninya di tahun kemarin ya. Aku kemarin struggle untuk mencari beasiswa ini gitu kan. Nah, sebenarnya aku mau menjelaskan sedikit ya tentang beasiswa unggulan itu. Jadi kan ini beasiswa dari Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek karena sudah digabung ya kementeriannya. Di beasiswa unggulan ini ada 3 jenis. Pertama jenis mahasiswa berprestasi, terus pegawai Kemendikbudristek dan beasiswa untuk disabilitas gitu kan. Nah, aku di sini akan menjelaskan sedikit tentang beasiswa unggulan yang masyarakat berprestasi karena ya aku mendapatkan ini dan pernah menjalaninya kemarin gitu kan. Nah, di sini nih dia mengcover dari program sarjana, magister dan doktoral ya. Tapi ini khusus untuk di Indonesia aja. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, skip beasiswa unggulan karena dia cuma ada di Indonesia dengan kriteria perguruan tinggi itu minimal B gitu kan. Jadi minimal akreditasinya itu B. Terus kalau syarat utamanya yang jelas yang namanya masyarakat berprestasi ya, otomatis harus punya prestasi. Di mana itu sebenarnya kalau aku menginterpretasikan itu sebagai bahwasanya kita punya daya saing gitu untuk bersaing di dalam maupun di luar negeri nantinya, karena output dari beasiswa unggulan tentunya harus bisa berkontribusi lebih ya untuk bangsa dan negara gitu kan. Nah, kalau mau ngomongin tentang dulu aku syarat apa aja dan lain-lain, yang paling penting dan menurut orang paling susah ya sebenarnya TOEFL, esai, dan proposal. 3 itu yang paling susah. Jadi TOEFL itu kalau tahun aku dulu 500. Sekarang itu ada peningkatan ya, peningkatan apa sih namanya? Mungkin Kemdikbud menaikkan standar dari persyaratan dengan tujuan pasti ingin mempunyai yang lebih baik kan, lulusan award di beasiswa unggulan itu kan. Jadi 550 sekarang. Ini perlu dinotis sama teman-teman semua kalau misalnya kalian udah menunggu beasiswa unggulan dari tahun kemarin terus punya standar 500, otomatis kalian harus tes lagi nih untuk teman-teman yang mungkin udah punya TOEFL 500 biar bisa 550 gitu kan. Otomatis teman-teman harus lebih belajar, lebih giat lagi supaya bisa mengikuti yang lolos dari persyaratan administratif. Oh ya, by the way, kalau untuk TOEFL ini sebenarnya untuk magister dan doktoral. Kalau untuk teman-teman S1 itu nggak perlu ada TOEFL ya, karena ya emang nggak ada di situ persyaratannya gitu. Nah, terus kayaknya lebih gampang kalau aku membreakdown ya, kayak persyaratan S1, S2, dan S3 gitu. Kalau S1 sendiri itu cuman membutuhkan nilai UN atau USBN ya, terus mempunyai sertifikat prestasi, terus mendapatkan rekomendasi dari institusi, bisa dari guru atau mungkin ya institusi ya guru-guru dari kalian, karena yang mengerti kalian itu pasti guru-guru sendiri kan gitu, atau mungkin dari kepala sekolah ya, dan itu nggak terbatas cuma satu aja gitu kan, kalian bisa cari lebih banyak nggak masalah gitu. Terus harus ongoing atau minimal kalian itu sudah mendapatkan kampusnya di mana gitu kan, karena ini yang perlu menjadi perbedaan dengan beasiswa LPDP ya, karena kalau LPDP kan nggak boleh yang ongoing, tapi kalau di sini
Kalau di beasiswa unggulan tuh minimal sudah mendapatkan kampusnya di mana, udah keterimanya di mana, atau ongoing. Nah, maksimal itu semester 2 gitu. Jadi buat teman-teman yang masih semester 1, semester 2, silahkan coba untuk mendapatkan beasiswa ini gitu kan. Atau yang sudah mendapatkan LOA gitu. Terus kalau untuk itu apa namanya dari S1 kayaknya cuman itu doang ya, sama TOEFL nggak ada, sama proposal dan esai sih, sama surat rekomendasi tadi itu doang yang agak-agak perlu diperhatikan gitu. Oh iya, maksimal usia itu kalau nggak salah 22 tahun ya. Jadi ada maksimal usianya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang gap year ya, jadi perlu diperhatikan untuk usia gitu kan. Esai itu 1.500 kata kalau maksimal kalau nggak salah ya. Minimal pembuatannya itu minimal 1.500 kata. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau untuk magisternya itu syaratnya sama, harus ada rekomendasi juga, bisa dari apa namanya kaprodi kita, atau mungkin aku dulu dapat dari mantan rektor Telkom yang sekarang menjadi rektor di ITS, yang jadi karena aku dulu aktif berorganisasi di dalam kampus di BEM, jadi kan aku dulu punya ikatan lah ibaratnya ya, sering berinteraksi dengan Bapak Rektor. Jadi saya juga aku meminta rekomendasi beliau untuk ya biar apa ya, ada dari akademisi gitu loh, bahwa aku dapat rekomendasi dari profesor untuk dapat beasiswa ini gitu kan. Jadi yang memang paham sama kita, terus juga mungkin mempunyai jabatan strategis ya, supaya lebih apa ya, lebih greget lah gitu kan. Kayak kalau misalnya punya kapabilitas untuk memberikan rekomendasi gitu. TOEFL sama atau IELTS minimal 6,0 ya. Terus sisanya sama sih. Untuk doktoral juga sama. Nah, itu paling kalau doktoral perlu diperhatikan usia. Usia itu maksimal 40 tahun. Jadi kalau teman-teman misalnya yang doktoral nih, walaupun aku belum doktoral ya, semoga bisa dapat juga beasiswa, nanti bisa melanjutkan, amin gitu kan. Maksimal 40 tahun untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau dapat doktoral, mau dapat beasiswa doktoral, ayo kuliah sebelum umur 40 tahun gitu loh, biar bisa dibiayai dari beasiswa Kemdikbud gitu. Sama aja TOEFL-nya juga 550, sisanya esai dengan proposal. Nah, di tahun ini ada perbedaan juga terkait tema dari apa sih namanya proposal ya, esai. Karena kalau dulu disamakan aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, kalau sekarang itu proposal untuk esai untuk S2 dan S3 itu tentang bagaimana apa sih yang sudah dilakukan oleh kita sebagai pelamar beasiswa untuk bangsa Indonesia. Jadi lebih konkret ya apa yang sudah dilakukan, biar mereka mungkin mau menilai, mau memberikan beasiswa ini sama orang yang memang sudah berkontribusi untuk Indonesia, bukan cuma dalam pikirannya saja gitu. Terus kalau untuk kelengkapan administrasi biasa yang lainnya ya mungkin kayak KTP dan lain-lain gitu-gitu, kalian bisa cek semuanya di websitenya Beasiswa Unggulan, karena kalian harus mengecek sendiri, nggak bisa dengar dari video aja, karena itu perlu dirinci dan jangan sampai ada hal yang tertinggal. Kalau persyaratan administratif itu kan sebenarnya gampang-gampang susah ya, tergantung ketelitian dan ketelatenan kita gitu loh. Jadi harus punya checklistnya, biar kalian itu nggak keteteran di akhir waktu mau submit, terus tiba-tiba KTP-nya belum di-scan gitu. Jadi harus diselesaikan dari awal-awal gitu loh. Itu yang mungkin kelihatan sepele tapi memang harus diperhatikan dengan baik sebelum memulai yang susah-susah gitu. Kalau aku sih biasanya nyicil dari yang paling mudah dulu gitu kan. Gitu. Udah sih kayaknya cuman itu ya, mungkin kalau untuk perjuangan beasiswa aku ya, alhamdulillah dapat gitu kan. Dan ya mungkin waktu wawancara dan lain-lain karena online, jadi memang ada apa ya, mungkin lebih sedikit dipermudah ya karena online, nggak kayak cerita-cerita awardee sebelumnya yang mereka harus ngantri berjam-jam untuk nungguin apa namanya wawancara. Kalau aku mungkin cuma nungguin berjam-jam di depan laptop atau di telepon lewat WA gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin kemungkinan besar sekarang juga masih online, jadi mungkin jadi kayak
ini opportunity yang bagus buat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa unggulan gitu loh. Daripada kuliah sendiri, mendingan kita kuliahnya dibayarin gitu kan. Udah sih itu aja ya, mungkin nanti selebihnya bisa tanya jawab sama Vita. Oke Kak, jadi eh, yang aku tangkap dari Kailing ini yang paling struggle di tiga tadi ya Kak, di TOEFL, kemudian di ISAI, sama di proposal studi, itu ya Kak. Nah, untuk yang lainnya lebih ke administratif dan bisa dicek langsung di websitenya beasiswa unggulan gitu ya Kak. Iya benar. Oke, dan tadi udah dijelasin secara rinci terkait beasiswa unggulan, tapi kalau menurut Kakak nih, apa sih sebenarnya tips atau trik lah yang bisa Kak Eling berikan kepada kita-kita nih, kami-kami di sini yang sedang mempersiapkan untuk apply di beasiswa unggulan ini, Kak? Tipsnya kalau aku ya, misalnya untuk nulis proposal atau esai ya, Hmm? sebenarnya dari sekian ini tips general dalam penulisan sebenarnya. Karena memang aku suka juga nulis gitu kan. Jadi satu yang penting jujur dalam tulisan itu, supaya tulisan itu bernyawa. Jadi kalau aku menulis esai itu menggambarkan bagaimana sih aku, apa sih yang aku suka, apa gagasan aku, apa yang aku impikan, dan apa yang telah aku lakukan gitu untuk bangsa Indonesia kan, karena kita generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia gitu. Jadi aku menuliskannya dengan apa ya, hikmat. Jadi aku benar-benar nulis aku ini siapa gitu loh di situ gitu kan. Jadi memang menggambarkan aku banget yang memang isinya tentang gagasan aku. Jadi itu sih tips aku tuh kalau nulis esai gitu kan. Sehingga orang ketika membaca esai aku ya mereka paham kalau aku ini gagasan aku ini emang relate dengan dirinya aku gitu loh. Sehingga orang-orang bisa menginterpretasikan dan bisa melihat apa sih sebenarnya daya jual aku untuk mendapatkan beasiswa ini gitu loh. Karena uh, ya proses terbentuknya aku pasti aku ceritakan juga sedikit di sana gitu loh, sehingga mereka bisa melihat bahwa ada keseriusan dari perjuangan aku selama kuliah S1 sampai mencari beasiswa unggulan dan kuliah mendapatkan beasiswa ini bisa dapat apa sih lulus di UGM dan lain-lain gitu kan, artinya mereka bisa melihat bahwa aku ini berjuang dan aku pantas untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Dan kalau untuk proposal sendiri ya, kalau proposal aku tuh membuatnya yang jelas kayak menjelaskan aku kenapa aku masuk UGM dengan jurusan yang linear sama kayak sama seperti S1 aku gitu kan. Jadi aku menjelaskan latar belakangnya kenapa. Terus juga aku insert proposal tesis aku karena kebetulan untuk keterima di UGM itu persyaratannya adalah membuat proposal tesis. Jadi itu mungkin kemudahan ya untuk teman-teman yang mau masuk kuliah S2 itu punya persyaratannya dari ada pembuatan proposal tesis gitu kan. Jadi aku tinggal masukin aja. Kalau untuk teman-teman yang mungkin belum punya proposal tesis, mungkin bisa dibuat dari sekarang gitu kan. Kalaupun belum mulai kuliah mungkin ya paling enggak pasti kalian kalau mau S2 pasti punya gagasan apa sih yang sebenarnya mau ditulis nantinya ketika tesis gitu sih. Terus kalau untuk oh ya kayak ya pasti ada kayak rincian biaya dan lain-lain, walaupun yang penting di situ kalian menyertakan berapa sih UKT kamu gitu. Sama ada rekeningnya nanti dimasukin ke dalam sana. Kayak gitu, kalau aku sih gitu. Walaupun nanti juga bakal didata lagi ulang di websitenya kalau emang udah keterima kayak gitu. Oke Kak, berarti memang lebih ke harus jadi diri sendiri gitu ya untuk menceritakan dalam isai tadi. Kalau terkait proposal studi pasti kaitannya dengan akademik gitu. Berarti kalau Kak Eling ini berkaitan dengan tesis ya Iya, gitu. benar.
tadi udah dijelasin nih gimana tipsnya. Kalau terkait dalam penyusunannya Kak, perlu nggak kita, misal kita udah selesai nih bikin esai, kita udah selesai nih bikin proposal studi, kita perlu nggak sharing dengan di BU yang udah keterima gitu buat minta saran atau feedback gitu terkait esai dan proposal studi yang kita berikan, yang udah kita buat gitu Kak. Ya, itu penting banget karena untuk mengkomparasikan ya, kayak tulisan kita udah pantas belum ya, sesuai standar yang keterima-keterima dari awardee sebelumnya gitu kan. Aku dulu sempat masuk kayaknya ada 10 grup tentang bimbingan-bimbingan beasiswa unggulan tuh dari Jogja, dari banyak macam-macam pokoknya. Aku benar-benar pantau grup itu, biasanya ada yang ngasih contoh proposal sebelumnya atau esai sebelumnya, terus gimana cara minta minta rekomendasi. Jadi benar-benar kita dibimbing, makanya aku benar-benar pantau semua sosmed tentang beasiswa unggulan sehingga bisa kayak walaupun kita mencarinya sendiri dari rumah, tapi seenggaknya kita punya teman-teman berjuang dari grup-grup yang mungkin kita sendiri nggak kenal gitu kan. Ya tapi kenalan lewat grup itu lumayan efektif sih. Aku bisa bisa komparasiin dengan teman-teman yang lagi sama-sama berjuang ataupun senior-senior kakak-kakak yang udah mendapatkan beasiswa sebelumnya gitu. Aku komparasi, kayak aku bahkan minta pendapat mereka kalau sama teman-teman yang awardee sebelumnya. Ini kurangnya di sebelah mana ya? Apa yang perlu aku perbaiki? Karena yang namanya menulis itu perlu ada editor gitu kan. Kayak apa yang kurang? Ada yang typo atau enggak sih, minimal kayak gitu sih. Atau gagasannya mana ya yang perlu ditambah atau mana ya yang perlu dikurang? Siapa yang perlu aku sanjung di dalam esai aku gitu kan, gitu. Gitu kalau aku. Berarti memang kita perlu ya Kak aktif gitu mencari sesuatu yang sekiranya itu bisa berkontribusi terhadap isai kita. Terutama kita harus bersama sama pejuang scholarship lainnya gitu ya di satu grup. Dan itu juga aku rasain ya Kak dulu waktu aku masih proses apply LPDP, aku bahkan banyak banget gabung di beberapa grup. Ada yang grup itu sesama pejuang, ada juga yang grup bareng kakak tingkat atau awardee lainnya yang sudah menjadi awardee LPDP gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak cari tahu ya Kak, harus aktif mencari sesuatu yang bisa berkontribusi untuk itu. Dan kalau itu terkait terkait esai dan proposal. Bagaimana kalau terkait wawancara Kak? Soalnya pasti situasinya udah berbeda ya. Kalau dulu aku waktu apply masih ini ya, masih belum pandemi gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah pandemi, jadi pasti dilakukan secara online. Kalau dulu aku bisa langsung face to face gitu kan. Kalau dredeg pasti kelihatan gitu kan. Tapi gimana kalau di Zoom atau di Google Meet atau yang lainnya gitu Kak? Ada nggak tips oleh Kak Eling terkait gimana caranya biar kita walaupun gugup tapi nggak kelihatan gugup gitu atau yang gimana Kak? Kalau untuk wawancara ya, jadi aku ada miss sedikit ya, kalau di beasiswa unggulan itu persyaratan administrasi esai dan lain-lain itu, yang kedua wawancara, cuman itu aja prosesnya gitu loh. Kalau untuk wawancara ya, alhamdulillahnya aku kemarin online gitu kan. Dan online ini kemarin emang agak crowded karena memang sekian ribu orang diwawancara dalam 2 atau 3 hari gitu ya. Waktunya biasanya tuh 15-20 menit setiap wawancaranya. Jadi dulu dibagi dua, ada yang ditelepon via WA atau lewat Webex. Jadi kita itu di situ, aku sendiri aku lewat Webex ya. Jadi kita join dari pagi, terus aku itu nggak tahu aku dapat ini keberapa, urutan keberapa. Jadi aku bener-bener harus mantengin di sini tuh sampai aku takut mau ke kamar mandi gitu kan, karena tiba-tiba nanti bakal ke split sendiri dan memang harus nungguin itu, nanti kalau misalnya ke split nggak ada pemberitahuan notifikasi bunyi apapun gitu loh dari laptop. Jadi memang aku bener-bener mantengin laptop itu gitu loh dari pagi sampai jam berapa? Jam 3 aku baru dapat kebagian wawancaranya. Dan pas dapet wawancara, alhamdulillah aku cuman ditanya pertamanya bagaimana, tolong ceritakan esai kamu gitu kan.
Nah, aku nggak dapat banyak pertanyaan dari pewawancara karena aku menjawab pertanyaan tentang esai itu karena emang esai aku menceritakan aku secara keseluruhan terkait gagasan juga dan apa yang pernah aku lakukan. Jadi aku menjelaskan itu selama sekitar 10-15 menit, terus abis itu udah nggak ada pertanyaan lagi. Dan aku menjelaskan itu pakai bahasa Inggris ya waktu itu kan, karena memang aku mungkin apa ya, kayak mungkin aku biar bisa memberikan daya tawar aku lebih tinggi gitu ke pewawancara, bahwasanya aku bisa bahasa selain Indonesia gitu kan. Dan tipsnya biar nggak apa ya, nggak gugup, ini sebenarnya general untuk public speaking. Kalau aku sebelum wawancara aku pasti vokalisi dulu ya, kayak ayu biar kita paling enggak kita udah bersuara lah, atau minimal kalian udah ngobrol sama temen atau keluarga gitu loh, biar kita tahu oh suara kita udah bagus gitu kan. Kedua aku membuat apa sih namanya skrip ya, apa sih yang aku omongin nantinya, biar apa namanya, biar apa yang aku sampaikan nanti itu tertata dengan rapih gitu kan. Bagaimana ininya itu sebenarnya bisa cheating beberapa kali karena kalau di laptop kan kita bisa buka beberapa tab gitu loh. Jadi aku punya poin-poinnya walaupun nggak pakai PowerPoint, tapi aku nggak lupa gitu loh sama poin-poin yang apa aku sampaikan gitu loh. Mungkin itu lebih poin penting, poin apa ya, poin positifnya kalau online gitu kan. Kalau offline kan agak susah ya kita mau cheating kayak gitu kan. Itu sih tips dari aku yang mungkin bisa dipakai untuk wawancara ke teman-teman nanti gitu loh. Tapi jangan sampai karena kita baca jadi kelihatan baca banget. Jangan sampai gitu juga kalau punya skrip. Tetap skrip itu ada tapi kita highlight poin-poin penting yang bakal kita omongin nantinya sehingga nggak ada yang miss dan nggak ada yang saling tumpang tindih gitu apa yang kita omongin gitu sih kalau aku, untuk biar nggak gugupnya walaupun tetap gugup sih pasti. Oke Kak, berarti memang ada poin plus gitu ya kalau kita melakukan wawancara secara online gitu. Contohnya tadi bisa sedikit bikin catatan kecil lah, note gitu ya, yang sekiranya bisa kita omongin. Terus kemudian juga sebelum wawancara kita harus praktek dulu gitu ya Kak, sering-sering berlatih gitu ya agar nanti ketika sudah wawancara kita bisa Iya. lancar gitu. Terutama jaringan harus Oh lancar iya, juga ya Kak, karena mungkin dari pihak panitia nggak mentolerir itu ya ada Kak ya. beberapa kasus yang memang mereka keluar dari Webex dan akhirnya nggak keterima gitu loh. Makanya harus Wah, benar-benar teman-teman harus bisa dapat koneksi yang bagus. Mungkin ini struggle ya buat, kebetulan aku waktu itu lagi di Lampung dan kondisi jaringan tuh emang susah. Aku sampai cari wifi yang memang benar-benar bagus gitu loh kemarin. Ya alhamdulillah sih, tapi nggak ada masalah. Dan kalau yang dari WA juga gitu, malah lebih deg-degan lagi karena nunggu di telepon tapi nggak ditelepon-telepon. Jadi memang kalian emang harus sabar nanti kalau untuk apa namanya wawancara gitu. iya bener banget Kak. Dulu juga aku rasain sih ketika aku dulu tes wawancara, kebetulan dulu aku di Surabaya tesnya, dan aku itu kalau nggak salah jadwalnya itu sore sekitar jam 4, tapi aku itu udah datang dari pagi jam 6 Kak. Karena banyak banyak apa ya, banyak pengalaman dari awardee lainnya yang udah keterima gitu. Mereka tuh bilang bisa jadi kamu tuh dimajuin, bisa siang, bahkan bisa pagi gitu. Jadi kita nggak tahu kapan dipanggil. Jadi struggle-nya tuh di situ, nungguinnya Tungguin. itu Kak. Jadi harus sabar, Berarti sama bener, aja ya, harus sabar. proses wawancara beasiswa unggulan sama LPDP gitu. Sama-sama nunggu yang nggak pasti gitu kan. Iya bener Kak. Tapi kan alhamdulillah jadi Iya, pasti sekarang Kak. alhamdulillah sih. Oke. Oh ya Kak, aku mau tanya nih. Tadi ada TOEFL ya. TOEFL itu tadi disebutin 550 dan aku kemarin juga udah baca di websitenya PU gitu ya. Nah, itu tapi tulisannya kalau nggak salah ya Kak, aku tuh bacanya diutamakan gitu Kak. Itu maksudnya diutamakan bersifat wajib atau menjadi poin plus kita buat daftar itu Kak. Kalau untuk TOEFL, kalau untuk S1 itu diutamakan. Karena memang dia tidak ada, apa sih namanya ya, nggak ada persyaratan yang khusus untuk S1 untuk TOEFL gitu loh. Cuman kalau untuk
kalau dia ada dan bisa ini ya itu menjadi penunjang penting gitu kan, poin plus banget gitu kalau kalau untuk S1. Tapi kalau untuk S2 dan S3 itu kalau aku baca sih itu syarat mutlak ya, minimal harus punya 550 gitu loh. Karena struggle ya kalau untuk S2 kan pasti juga Vita juga ngerasain kalau jurnal-jurnal yang kita baca pasti ya kebanyakan jurnal-jurnal yang memang internasional gitu kan. Dan kalau misalnya kita nggak bisa TOEFL-nya di bawah 500 atau 550, itu pasti nanti akan menjadi kendala tersendiri ya untuk kita. Jadi memang nggak ada salahnya sih ada TOEFL minimal 500 atau 550 biar kita belajar dan nanti lebih memudahkan kita untuk kuliah gitu. Oke, jadi memang kalau untuk S2 dan S3 itu syarat wajib gitu ya, Kak, memiliki nilai TOEFL minimal 550 kayak gitu. Dan itu TOEFL-nya boleh yang ini nggak, Kak? Boleh yang apa sih namanya? Yang nggak resmi itu Nggak TOEFL. ITP harus ITP sih kayak Ya, minimal. harus harus ITP ya berarti Ya, TOEFL-nya ya, nggak boleh prediction gitu, nggak boleh ya. nggak boleh karena kalau kalau ITP kan itu diceknya diselenggarakan langsung memang dari pusatnya ya. Jadi memang kredibel gitu lah Kak. Karena kalau misalnya untuk daftar beasiswa unggulan tapi pakainya yang prediction, aku rasa itu kurang akurat dan apa ya kurang bisa dipercaya kan sih kalau misalnya prediction gitu. Kalau udah ITP yang memang benar-benar resmi kan otomatis orang bisa oh yakin ini memang dia beneran melewati ini dengan baik gitu. Atau IELTS juga bisa minimal 6. Iya, berarti memang teman-teman harus bisa menyiapkan jauh-jauh hari ya. Soalnya kan kalau TOEFL ITP itu ada jadwalnya, nggak bisa langsung kita mau hari itu kita bisa Iya, tes dan juga iya terkait sertifikatnya hasil. juga harus harus nunggu juga gitu. Jadi Iya nggak boleh kalau nggak salah 2 minggu, seminggu dua atau minggu loh. 2 minggu gitu. Ya Kalau sekitar untuk itu online, Kak. oh ya, nih aku mau ngasih saran karena dulu aku juga terkendala terkait TOEFL ya. TOEFL ini sekarang karena pandemi, jadi agak susah kan mau nyari yang online, yang offline gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin aku ngikutin tes TOEFL itu online gitu loh, karena mereka ada beberapa tempat yang bisa menjalankan tes online gitu. Jadi teman-teman banyak aja follow-follow kayak mungkin ILP atau apa-apa gitu yang memang bisa ada informasi terkait yang online gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak tetap bisa kita bisa melakukan semuanya dari rumah sekarang untuk mendapatkan beasiswa unggulan gitu. Iya, pasti kalau kita berusaha pasti dapat gitu ya Kak ya. Dan ini Kak, aku eh, pingin tanya. Kemarin tuh ada yang tanya gini sih, beberapa peserta waktu live IG di Mayang ID. Kalau misalkan kita aktif di organisasi gitu ya, tapi kita nggak punya apa ya sertifikat kejuaraan menang lomba atau lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik gitu ya Kak. Tapi di sisi lain dia itu sangat aktif di organisasi. Misal tadi Kak Eling bilang, Kak Eling bilang kalau dulu aktif di BEM gitu. Nah itu bisa nggak Kak daftar menjadi bagian dari BU yang bagian kategori apa mahasiswa berprestasi ya? Masyarakat berprestasi ya tadi ya. Masyarakat berprestasi. Ya. Iya. Sebenarnya persyaratannya itu kita harus menang lomba ya dari sana. Tapi ada beberapa case yang kemarin itu memang mereka nggak menyertakan sertifikat kemenangan lomba, tapi karena mereka menyertakan banyak sertifikat lain yang memang berkontribusi ya untuk negara gitu, jadi ada juga yang memang lulus gitu, lolos aja gitu. Tapi itu harus diimbangi sama proposal dan esai yang memang benar-benar bagus gitu loh. Jadi nggak serta merta yang apa sih namanya dia nggak punya prestasi kemenangan dan 1, 2, 3 juara itu nggak masalah karena masih ada opportunity lain ya. Yang penting karena kalau aku melihatnya ini semua dilihat dari daya saing. Ketika kita udah bisa bersaing atau aktif langsung di organisasi-organisasi mahasiswa, otomatis aku yakin sih pasti semua punya daya saing di sana gitu kan. Makanya ada case seperti itu bukan berarti kita artinya ada kemungkinan gitu. Jadi daftar-daftar aja gitu. Yang penting kita udah usaha. Kalau nggak dapet ya mungkin bisa tahun berikutnya kita cetak prestasi baru gitu. Coba aja dulu gitu ya, Kak. Oke, berarti poin pentingnya itu di kontribusi ya sebenarnya. Kontribusi apa yang sudah dilakukan gitu ya untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk
negara gitu pada umumnya gitu ya Kak. Terus kemudian terkait BU ini aku jadi kepo nih Kak. Tadi dikatakan sama Kak Eling pendaftarnya sekian ribu gitu ya Kak. Nah, itu kira-kira sama BU dikasih tahu nggak Kak? Misalkan dari sekian pendaftar itu yang lolos berapa gitu, masing-masing jenjang atau itu bersifat rahasia gitu, rahasia dari pihak BU-nya sendiri. Kalau untuk kuota kemarin BU sempat panitianya sempat bilang kalau misalnya mereka bisa membuat penerimaan sampai beberapa kali, cuman pendaftaran hanya 1 kali gitu kan. Artinya ini cuma mereka itu melihat dari kuota pendaftar dan anggaran gitu. Kalau untuk kuota per S1, S2, S3 nggak ada disebutkan gitu kan dari mereka gitu. Tapi cuman disebutkan secara general bahwa pendaftarnya sekian dan penerimanya mereka juga belum tahu berapa karena kan semua seleksi berkas dan lain-lain disesuaikan ya dengan jumlah pendaftar dan anggarannya gitu loh. Jadi memang pihak BU-nya juga belum tahu secara pasti dan apalagi award-awardnya gitu. Cuman kalau dilihat nih, aku kan gabungnya di beasiswa unggulan Jogja ya. Ketika gathering dan lain-lain ketemu sama mereka memang lebih banyak itu award itu S1. Karena memang jauh lebih banyak kan yang mau yang S1 dibanding S2 dan S3 gitu loh. Yang setelahnya S2 dan tentunya yang paling sedikit S3 gitu loh. Karena memang jumlah yang sekolah S3 juga jauh lebih sedikit dibandingin S2 dan S1. Jadi ya gitu sih, kuota jelas lebih banyak S1 berarti kalau dilihat dari realitanya ya gitu. Cuman jumlahnya berapa nggak dikasih tahu sama BU. Oke, jadi memang mungkin bersifat rahasia pihak BU sendiri gitu ya Kak. Dan itu menurut aku juga sama sih dengan LPDP dulu. LPDP dulu nggak ngasih tahu berapa kuotanya gitu. Dan aku mau tanya lagi nih Kak. Tadi kan ada 3 kategori ya, kategori masyarakat berprestasi, disabilitas, sama PNS ya. Iya. Nah, misal nih Kak, aku mau daftar beasiswa BU, tapi aku memenuhi 2 kategori. Misal, aku adalah seorang disabilitas dan Berprestasi. aku juga merupakan masyarakat berprestasi. Dan kita caranya menentukan aku mau milih kategori yang mana nih? Itu gimana Kak caranya? Atau dua-duanya diikuti atau cukup pilih salah satu Kak? Kalau kita kalau aku sih karena aku belum mengalami itu ya, tapi aku mencoba menjawab dari kacamata aku dari ini ya. Kayak kita harus lihat opportunity yang paling besar yang mana. Yang mana pendaftar yang paling banyak gitu kan. Terus kalau misalnya yang disabilitas lebih sedikit, otomatis yang daftar otomatis peluang untuk keterima lebih besar. Jadi kalau aku melihat ya, kita harus daftar dengan opportunity yang paling besar untuk keterima. Otomatis ambil yang disabilitas gitu kan. Karena jumlah yang disabilitas sama masyarakat yang berprestasi itu jauh lebih banyak yang berprestasi gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Ya kalau misalnya PNS ya ngambil yang PNS aja, toh mereka punya jatah sendiri untuk PNS gitu. Biar tidak mengambil jatah-jatah untuk pelamar-pelamar yang lain gitu. Jadi udah ada sub-subnya bagian-bagiannya gitu. Oke, berarti kita harus pandai-pandai memilih sekiranya mana yang paling banyak peluang bisa kita masuk di situ gitu ya, Kak. Ya, benar. Oke. Terus satu lagi nih, Kak. Kemarin ada sih beberapa yang tanya sama aku, kalau kampus swasta gitu boleh nggak, Kak, kita daftar BU? Soalnya kemarin ada temen nih yang sudah S2 di kampus swasta dan juga pingin apply BU ini gitu. Itu bisa nggak, Kak? Atau hanya kampus yang negeri Negeri doang aja. gitu? Satu sih sebenarnya kalau aku mikir swasta atau negeri itu sama aja. Jadi jangan biasakan kayak aku nggak mau orang-orang punya mindset yang bagus yang negeri, yang jelek yang swasta gitu. Karena semua tuh tergantung dari individunya masing-masing. Terus kalau terkait boleh atau enggak gitu kan. Jelas boleh karena memang di peraturannya itu yang penting perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B gitu kan. Jadi swasta as long as dia punya akreditasi B, is okay gitu loh. Dan di Jogja pun aku juga punya waktu aku ketemu temen-temen juga banyak yang dari UII, dari UMY, Muhammadiyah gitu-gitu. Jadi memang banyak award-award yang memang dari kampus swasta juga. Artinya kalau kamu punya suatu tujuan di universitas swasta dan mau daftar ya nggak masalah. Yang penting kamu punya kapabilitas yang tepat gitu.
Oke, kalau terkait program studi Kak, nggak ada minimal akreditasinya, hanya kampus saja? Kalau dari persyaratannya itu sih itu doang ya, karena kalau udah kampus udah mengcover biasanya otomatis ya kalaupun C nanti juga bakal naik, karena kalau misalnya kampusnya baik biasanya dia akan apa ya berusaha untuk memperbaiki akreditasi dari jurusannya gitu. Oke, satu lagi nih Kak, yang aku kepo banget ya terkait BU ini, khususnya Kak Eling ini. Menurut Kakak apa sih poin apa ya, poin plus atau keunggulan yang Kak Eling miliki gitu, sehingga Kak Eling ini layak menjadi beasiswa BU gitu. Menurut Kak Eling sendiri, apa sih sebenarnya kok aku bisa lolos gitu? Apa yang dilihat dari panitia BU sendiri terkait aku Apa gitu? ya? Ini pertanyaan buat aku agak narsis ya. Jadi aku agak narsis dikit nggak apa-apa izin nih. Ya nggak apa, menurut Kak Eling gitu. Apa ya? Aku mungkin punya mimpi yang tinggi. Aku pemimpi gitu. Terus gagasan-gagasan aku, imajinasi aku bisa apa ya? Aku punya imajinasi-imajinasi yang mungkin bagus, bukan bagus ya, tapi yang mungkin orang mungkin nggak kepikir gitu. Dan bagi aku untuk merealisasikan imajinasi aku harus punya ilmu. Makanya aku terus-terus belajar biar mimpi-mimpi aku yang katanya aneh itu bisa bisa direalisasikan. Itu sih mungkin aku mempunyai mimpi dan ketika wawancara aku bisa menyampaikan mimpi-mimpi aku dengan gambaran aku yang sedemikian dan akhirnya keterima. Aku sih pikirnya itu sih berawal dari mimpi ini gitu. Oke, berarti Kak Eling udah menyampaikan kepada panitia bahwa Kak Eling ini punya mimpi besar untuk Indonesia dan Kak Eling itu mampu menjabarkan menjadi beberapa langkah-langkah gimana caranya biar bisa meraih mimpi itu. Salah satunya dengan menempuh studi lagi gitu ya, Kak. Iya, iya Oke. benar. Kayaknya kita udah lama nih Kak sharing Iya, terkait BU ini gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan terkait BU gitu, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat di YouTube dan juga bisa DM di Instagram Mayang ID dan juga bisa DM juga langsung ke Kak Eling di alamat apa Kak IG-nya? El Pangestu. El Pangestu gitu ya. Jadi Iya, silakan teman-teman yang lagi berjuang gitu untuk apply beasiswa BU ini gitu atau beasiswa unggulan silakan langsung jangan malu-malu, langsung tanyakan aja ke Kak Eling atau melalui Mayang ID gitu ya. Dan iya. juga Feel free to ask me. oke. Dan juga jangan lupa nanti di like, share dan juga di subscribe ya gitu. Dan mungkin terakhir Kak Eling bisa nyampaikan closing statement nih Kak buat kita-kita yang lagi berjuang untuk apply BU ini Kak. Closing statement ya. Karena tadi aku berawal dari mimpi, Hmm. jadi mimpilah. Kayak mungkin agak klasik ya, tapi memang benar. Mimpi itu adalah kunci dari semua hal yang kamu dapatkan esok hari gitu loh. Tapi bukan hanya mimpinya aja yang diperbesar, tapi kita juga harus bisa merealisasikan mimpi itu dengan usaha-usaha kayak mungkin belajar atau kita minimal melakukan sesuatu lah untuk meraih mimpi itu gitu. Dan jangan lupa kalau kita juga harus berkontribusi untuk orang-orang apalagi di tengah pandemi ini semua orang saling membutuhkan harus saling bergandengan tangan supaya bisa hidup ya di tengah banyaknya apa namanya angka-angka kematian di COVID ini gitu kan. Jadi sekarang opportunity-nya sangat besar untuk melakukan sesuatu berkontribusi di sekitar gitu. Pasti bisa. Semoga kalian dapat beasiswa unggulan biar bisa jadi gabung ke award di beasiswa unggulan. Amin. Jadi pada intinya mimpi adalah kunci dan kita harus bersama-sama bersinergi untuk berkontribusi untuk Indonesia. Gitu ya, Kak. Oke, makasih Kak Eling atas sharingnya. Dan kami mohon maaf apabila kami mengganggu di sela-sela Kak Eling sibuk studi gitu ya. Semoga lancar studinya Kak Iya, amin. dan eh, bisa berkontribusi untuk Indonesia ke Ya, terima kasih depannya. ya untuk Mayang ID. Semoga semakin sukses juga dan teman-teman yang lain juga bisa lebih
apa ya, bisa berkontribusi, ini juga salah satu kontribusi untuk capacity building semua masyarakat gitu kan, anak muda. Amin. See you Kak, selamat beraktivitas dan semoga selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.